BTTH Kaisar Api, episode 247. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Untungnya, krisis telah teratasi. Melihat kerangka di bawah kehilangan semua vitalitas dan tetap tak bergerak, King Wen tak kuasa menahan napas lega, tetapi ia tidak menyadari bahwa di samping kerangka itu, karena ledakan perak yang baru saja disebabkan oleh penghancuran kursi oleh Xiao Yan ternyata telah menciptakan celah di seluruh tanah, dan di bawah celah itu, 3 peti harta karun emas berdiri perlahan. Xiao Yan, kakak, apa kalian baik-baik saja? Melihat ini, Kinger tak kuasa menahan diri untuk berlari dan bertanya pada mereka berdua. Tidak apa-apa, tapi sepertinya ada sesuatu di bawahnya. Xiao Yan bangkit dan menunjuk celah di bawahnya dengan jarinya. Xiao Yan juga terguncang oleh ledakan yang disebabkan oleh kursi perak tadi. Meskipun ia menemukan 3 peti harta karun di celah itu, ia tidak terburu-buru melakukannya. Siapa tahu apoteker jahat ini punya rencana licik. 3 peti harta karun. Ketika Xiao Yan menunjukkan hal ini, Kinger dan King Wen tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan. Turun dan lihatlah. Saat berikutnya, mereka berdua punya rencana. Ayo pergi. Xiao Yan tentu saja mengikutinya dari dekat. Luar biasa luasnya. Begitu sampai di tanah datar ini, King Wen tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tanah tempat mereka bertiga berdiri dan celah akibat ledakan itu memiliki kedalaman 10 meter. Jika ledakannya tidak cukup kuat, saya khawatir mereka tidak akan dapat menemukan ketiga peti harta karun ini sepanjang hidup mereka. 3 peti harta karun, tepat satu untuk setiap orang. Tapi lebih baik dibuka dulu untuk melihat isinya. Lagi pula, yang berguna bagimu adalah harta karun yang sesungguhnya, kata King Wen sambil menyeringai. Setuju. Xiao Yan pun mengangguk. Lagi pula, isolasi ketiga peti harta karun emas ini terlalu serius. Bahkan jika kekuatan jiwa Xiao Yan hampir mencapai negeri dongeng, ia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kalau begitu aku akan membukanya. King Wen tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu, lalu menggenggam kekuatan hidup dan mati yang berkilauan di telapak tangannya, menuju peti harta karun di ujung kanan. Bang bang bang, telapak tangan King Wen baru saja menyentuh peti harta karun emas itu, dan tiba-tiba serangkaian suara gesekan logam terdengar perlahan. Sial, kau tidak bisa membukanya. Setelah berjuang beberapa saat, King Wen berkata dengan sedikit kesedihan dan depresi. Peti harta karun ini sepertinya memiliki belenggu, dan kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam juga menemukan sesuatu dan bergegas maju. Belenggu, bagaimana mungkin? King Wen tentu saja tidak percaya ketika mendengar kata-kata itu. Lihat, ini dia. Xiao Yan menghampiri King Wen, lalu jari-jarinya perlahan menunjuk ke tengah peti harta karun, menunjuk ke sebuah celah yang agak kecil. Kecil sekali. King Wen mengangguk pelan saat melihatnya. Tak disangka, belenggu itu ada di belakangnya. Jelas, dia baru saja menyadarinya. Peti harta karun semacam ini sangat tertutup rapat. Kalau tidak ada kuncinya, aku khawatir tidak bisa dibuka. Xiao Yan mengamatinya dengan saksama, lalu berkata, lalu bagaimana jika dibuka paksa? Tanya King Wen, tampaknya tidak mau menyerah. Kalau dibuka paksa, aku khawatir isinya akan rusak. Xiao Yan menggeleng tak berdaya. Hei, Xiao Yan, kakak, kemarilah dan lihat, ada yang aneh di balik kerangka ini. Tepat ketika Xiao Yan dan King Wen kebingungan, suara Kinger perlahan terdengar. Kinger, ada apa? Xiao Yan dan King Wen saling berpandangan, lalu menghentikan sementara penjelajahan peti harta karun dan pergi ke lokasi kerangka dan Kinger. Kakak, Xiao Yan, lihat. Saat itu, Kinger berjongkok sedikit, menatap tajam ke arah kerangka itu. Melihat Xiao Yan dan mereka berdua mendekat, ia buru-buru mengulurkan jari-jarinya sedikit, menunjuk ke bagian tertentu dari kerangka itu. Ini, saat Xiao Yan ditunjuk oleh Kinger, Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk berseru. Karena yang ditunjuk Kinger adalah tulang belakang kerangka itu. Pada saat ini, tulang belakang kerangka tersebut tampaknya berbeda dari sebelumnya. Karena saat ini, terdapat 3 duri di atas tulang kerangka, yang tidak selaras satu sama lain. Ketiga duri tersebut ditutupi dengan beberapa garis halus yang rapat. Garis-garis tersebut cukup rumit, bahkan Xiao Yan, seorang ahli formasi tempur, tidak mengetahuinya. Tulang belakang ini sepertinya agak mirip belenggu peti harta karun. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba berkata, apa? King Wen langsung membacanya dengan serius ketika mendengar kata-kata itu. Setelah berulang kali memastikan, akhirnya ia setuju dengan kata-kata Xiao Yan.
Mungkinkah tulang belakang pada kerangka ini adalah kunci peti harta karun? Melihat ekspresi ragu Xiaoyan dan King Wen, King Er berkata lirih. King Er, kontribusimu sungguh luar biasa, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ambil satu dulu dan coba. Saat berikutnya, Xiaoyan tanpa ragu, mengulurkan telapak tangannya dan berjalan menuju tulang belakang kerangka itu. Krap, dengan suara berderak, suara tulang patah perlahan terdengar, dan tepat di atas telapak tangan Xiaoyan, ada tulang belakang tambahan dengan garis-garis halus. Tulang belakangnya seukuran jari, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Saya khawatir energi yang terkandung dalam tulang sekecil itu dapat dengan mudah melenyapkan seorang dodi yang kuat. Mari kita coba dulu, kata Xiaoyan tepat setelah tulang belakangnya diangkat, dan tidak ada perubahan pada kerangka dan aula pil. Ya, setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju 3 peti harta karun. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Dari kanan ke kiri, kata Xiaoyan lembut. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan langsung mengangkat telapak tangannya dan mengarahkan tulang punggungnya ke lubang kunci peti harta karun di ujung kanan. Sisi, suara benturan logam bergema di aula pil, menyengat mereka berdua. Ukurannya pas, tapi kalau dimasukkan tidak bisa diputar, kata Xiaoyan tak berdaya sambil mencabut tulang belakangnya. Coba yang di tengah ini. Mendengar suara Xiaoyan, jelaslah bahwa ruas tulang belakang inilah kunci peti harta karun itu. Sedangkan peti harta karun di ujung kanan, kuncinya tidak ditemukan. Lagi pula, ketiga ruas tulang belakang dan ketiga peti harta karun itu harus saling bersesuaian satu persatu. Ya, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan perlahan berjalan menuju peti harta karun di tengah. Krap, seperti yang baru saja terjadi, Zaidu memasukkannya dengan lembut, lalu memutarnya. Namun, kali ini, tidak ada perlawanan sama sekali, melainkan dibuka oleh Xiaoyan dengan sangat ringan. Dibuka, harta karun macam apa ini? Begitu kotak harta karun itu dibuka, seluruh ruangan dipenuhi aura kehidupan yang kuat, yang membuat mata orang-orang berbinar. Bagaimana mungkin, itu benar-benar Tianmu? Xiaoyan dengan lembut mendorong tutup peti harta karun itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Apa yang muncul di hadapan Xiaoyan adalah selembar kertas seperti sepotong kayu, hanya seukuran lengannya sendiri, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau, dan jejak kekuatan hidup yang kaya terus bermunculan. Pada saat yang sama, di bagian terdalam tubuh Xiaoyan, karena dia seorang alkemis, jejak atribut kayu bercampur dengan atribut api, tetapi seperti rebung setelah hujan, keinginan yang kuat meletus. Tianmu, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, King Er dan King Wen saling berpandangan. Jelas mereka belum pernah mendengar tentang benda ini, tetapi mereka bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa mengalir keluar dari peti harta karun itu. Benda ini sungguh luar biasa. Awalnya aku pikir aku sudah berpisah dari King Niu Tianmu, tapi aku takut aku akan kembali dan mencari Tianmu. Lagi pula, Tianmu ada di dalam tubuhnya, dan aku tak pernah menyangka dia akan bertemu Tianmu di sini. Saat ini, mata Xiaoyan berbinar-binar, dan ia tak tahan lagi. Ia tersenyum lebar. Dalam pengembangan sifat dendam, hampir setiap orang hanya memiliki satu atribut, bahkan jika ada manusia istimewa yang memiliki banyak atribut, mereka memahami kebenaran bahwa keserakahan saja tidak cukup, sehingga mereka menciptakan kebosanan yang telah menjadi atribut sejak zaman kuno. Xiaoyan memiliki kepercayaan diri. Dengan api suci, ia tidak perlu memikirkan masalah kultivasi atribut api di masa depan. Sebaliknya, jika ia dapat membangkitkan atribut kayu sepenuhnya, maka api dan kayu akan menjadi dua cabang. Dan Tianmu saat ini adalah primer terbaik untuk membangkitkan atribut kayu di tubuh Xiaoyan. Hal ini sepertinya ada hubungannya dengan saudara Xiaoyan, jadi jangan diambil. Melihat ekspresi Xiaoyan yang panik, King Wen tersenyum perlahan. Hei, saudara King, benda ini sangat penting bagiku, dan aku tidak bisa menolaknya. Aku akan mencari harta karun apapun nanti, semuanya terserah padamu. Xiaoyan dengan hati-hati memastikan hari ini, lalu menoleh ke King. Petugas itu tertawa. Hahaha, kakak Xiaoyan, apa yang kau bicarakan? Kau sopan sekali. King Wen ikut tertawa, tapi dia cukup puas dengan tindakan Xiaoyan. Belum lagi pil mayat yang cukup untuk maju ke Dosian, tapi sekarang dia telah mengambil benda berharga ini. Banyak keuntungan di istana pil telah diambil olehnya. King Wen juga takut kalau Xiaoyan adalah serigala bermata putih, tapi Xiaoyan begitu. Setelah jaminan itu, ia juga merasa lega. Sabu-sabu, Xiaoyan dengan hati-hati menutup peti harta karun itu, dan segera memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri. Kalau begitu, mari kita lihat peti harta karun kedua ini dulu. Melihat tindakan Xiaoyan, King Wen tersenyum. Baiklah.
Mendengar kata-kata Xiao Yan, Zai Duru pergi mengambil 2 ruas tulang belakang yang tersisa dan perlahan-lahan mendatangi 2 peti harta karun. Semoga ada beberapa hal baik, gumam King Wen tak kuasa menahan diri. Ia juga khawatir tidak ada harta karun di kedua peti harta karun ini. Bukankah itu hanya buang-buang waktu? Waspadalah, aku akan segera membukanya, kata Xiao Yan dengan suara berat kepada mereka berdua. Lalu tulang punggung di telapak tangannya perlahan-lahan dimasukkan ke dalam belenggu peti harta karun itu. Gerak, dengan suara keras, peti harta karun yang paling dekat dengan Xiao Yan terbuka perlahan. Ada apa? Peti harta karun itu baru saja dibuka, dan tidak ada luapan napas atau kekuatan, dan seluruh aula pil terasa tenang. Ini, sebuah gulungan. Xiao Yan memalingkan muka dan mengarahkannya ke dalam peti harta karun. Yang muncul di mata Xiao Yan saat ini adalah sebuah gulungan berwarna giok yang tampak sangat biasa, tanpa tulisan apapun. Emas dan peraknya tampak bening dan cukup misterius. Ini, hal yang bagus. Melihat ini, Soul Eater yang awalnya pendiam tak kuasa menahan diri untuk meraung. Senior, apakah ini? Meskipun Xiao Yan menduga hal ini mungkin agak rahasia, dia tidak menyangka bahkan Soul Eater pun akan terkejut. Ini gulungan latihan berbasis es, kata sang pemakan jiwa dengan ringan. Latihan tipe S. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Setelah kekuatan mencapai dosian, banyak hal dalam latihan dan keterampilan bertarung akan terbagi sepenuhnya. Sepertinya kau beratribut api, kau hanya bisa berlatih latihan atribut api atau keterampilan bertarung, kata Soul Eater ringan. Kalau begitu, aku tidak bisa melatihnya jika itu adalah jurus bertarung kungfu berelemen petir. Xiao Yan terkejut, bukannya mustahil. Hanya saja setelah kau naik ke dosian, kekuatan dosian di tubuhmu akan melahirkan atribut. Jika kau melatih keterampilan bertarung dengan atribut yang sama dengan milikmu, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi jika kau mengolah jenis lain, kekuatannya akan melemah beberapa kali lipat. 10 kali lipat, kata Soul Eater. Ada perasaan tersembunyi. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Tampaknya setelah dipromosikan menjadi Do Immortal, baik teknik kultivasi maupun keterampilan bertarungnya telah tunduk pada batasan yang agak tirani. Saat Xiao Yan kebingungan, King Er di samping berjalan perlahan menuju peti harta karun, mengangkat tangan gioknya sedikit, dan berjalan menuju gulungan berwarna giok itu. Hati-hati, melihat ini, Xiao Yan tidak tahu apa yang dilakukan King Er, tetapi menurut intuisinya, dia tetap mengatakan sesuatu. Sisi. Setelah beberapa saat, tangan giok King Er perlahan menyentuh gulungan misterius itu, dan kemudian lingkaran kabut putih menyebar dari gulungan misterius itu dalam sekejap. Dendam atribut es. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hehe, kakak Xiao Yan jangan panik, ini hanya tipuan kakak. Melihat kejadian ini, King Wen pun menjelaskan. Sebenarnya itu atribut es. Aku khawatir ada sesuatu di tubuh gadis ini. Melihat ini, si pemakan jiwa berkata pelan. Atribut es di tubuh King Er benar-benar membuatku merinding, ini. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk berseru ketika melihat King Er dan gulungan misterius itu sama-sama mengeluarkan kabut putih, berdiri di samping peti harta karun. Dia pasti memiliki tubuh yang sangat dingin, jadi ki bertarungnya yang berjenis es secara alami lebih kuat daripada orang biasa. Meskipun tubuh yang sangat dingin seperti ini tidak terlalu langka, jika dilakukan, tidak akan mudah untuk menahan rasa dinginnya. Namun, sebagai gantinya, aku khawatir tidak ada orang dengan atribut es setingkat itu yang bisa mengalahkannya. Soul Eater menjelaskan. Xiao Yan setuju dengan lembut. Ini, gulungan itu, aku menginginkannya. Ada semburat ketidaknyamanan di wajah cantik King Er, lalu dia berkata dengan mata indahnya yang bergerak-gerak. Apakah kamu baik-baik saja? King Wen mendengar kata-kata itu, berjalan sedikit untuk mendukung King Er, dan bertanya. Kakak, aku baik-baik saja. Gulungan ini juga memiliki atribut es, dan itu akan sangat membantu fisikku. Napas King Er sedikit melemah, dan dia menutup tangannya dan berkata kepada King Wen. Tidak apa-apa, jika gulungan ini bisa melemahkan masalah fisikmu, maka perjalanan ini tidak akan sia-sia, kata King Wen sambil tersenyum. Ambillah. Melihat ini, Xiao Yan menggunakan semangat juangnya untuk perlahan membungkus gulungan misterius itu dan mengirimkannya kepada King Er. Dingin di tubuhku telah dibangkitkan olehnya. Aku harus pergi mengasingkan diri, kalau tidak, dingin ini akan menyerang. King Er tidak ragu-ragu, tangan kecilnya menggenggam erat gulungan misterius itu, dan berkata dengan wajah serius. Pergi, aula alkimia ini memiliki jangkauan yang luas, kau hanya perlu menemukan tempat yang bagus untuk beristirahat. Kami juga bersiap untuk menerobos peti harta karun terakhir ini, kata King Wen. Ya, King Er mengangguk ringan, lalu keluar untuk mencari tempat peristirahatan.
Selanjutnya, ada peti harta karun terakhir. Dan melihat King Er pergi, mata Xiao Yan dan King Wen tertuju pada peti harta karun terakhir, terutama King Wen, yang pupil matanya dipenuhi rasa panas yang menyengat. Saudara King, ayo. Xiao Yan menatap King Wen yang tampak sedikit waspada, lalu berkata sambil tersenyum. Dia dan King Er sudah mendapatkan harta karun itu. Jika tidak ada harta karun di kotak harta karun terakhir ini, kemungkinan besar King Wen akan sangat terpukul, jadi Xiao Yan menatap King Wen dan berkata, "Oke." King Wen tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Ia tentu tahu bahwa Xiao Yan merasakan kekhawatirannya sebelum berbicara. Bukan karena peti harta karun terakhir itu berbahaya dan ingin ia memimpin. Semoga ada sesuatu. King Wen mengambil ruas tulang belakang terakhir di telapak tangan Xiao Yan dan tersenyum perlahan. "Buka," kata Xiao Yan lembut. "Ya." King Wen setuju, lalu tanpa ragu, tulang punggungnya dimasukkan ke dalam belenggu kotak harta karun tanpa jejak. Krak, dengan sedikit putaran telapak tangan King Wen, peti harta karun itu perlahan terbuka. Bum bum bum, peti harta karun yang tertutup itu baru saja dibuka sedikit, dan cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Lampu merah yang jahat, dan Xiao Yan hanya merasakan isi kotak harta karun terakhir ini sesaat. Kurasa itu tidak mudah, sungguh paksaan yang mengerikan. King Wen berada di bawah paksaan yang kuat, dan kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan perlahan menyatu, yang cukup tidak nyaman. Bang bang bang, dengan suara beberapa tarikan napas, semua peti harta karun terbuka, dan kemudian sosok King Wen juga terdorong mundur beberapa meter jauhnya oleh dampak yang dahsyat. Xiao Yan juga sedang tidak enak badan. Meskipun sudah membela diri, ia tetap terdorong mundur beberapa meter oleh cahaya merah yang memancar dari peti harta karun. Apa ini? Begitu King Wen menstabilkan sosoknya, dia mengarahkan pandangannya ke peti harta karun terakhir. Perlahan kulihat, di dalam kotak harta karun itu, ada botol giok dengan tekstur yang sangat halus. Botol giok itu bergambar naga dan burung phoenix, yang cukup mengesankan. Di dalam botol giok itu, terdapat mata naga seukuran mata naga. Eliksir itu diam-diam tertahan. Ramuan itu berwarna merah tua, sementara botol gioknya memancarkan warna cian samar. Sedangkan botol giok naga dan phoenix, dikelilingi oleh area cahaya merah yang luas, yang bagaikan kekuatan jahat dan sangat sunyi seperti aura kematian. Ini benar-benar ramuan. Melihat ini, King Wen mengerutkan kening dan berkata, "Pil obat ini sepertinya berbeda." Xiao Yan menatap pil obat itu, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Kekuatan jiwa, keluarlah. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar berkumpul langsung ke arah pil itu, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan wajah sebenarnya dari benda ini. Ho ho ho. Saat kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja menyentuh botol giok naga dan phoenix, suara gemerlap naga dan phoenix yang nyaring keluar dari peti harta karun. "Tidak bagus, lindungi pikiranmu." Xiao Yan mengumpat keras, lalu berkata pada King Wen. Bum bum bum, suara lantang dan jelas dari naga dan burung phoenix perlahan bergema di seluruh aula pil, bagaikan riak kehancuran yang terus-menerus memancar. "Huhu, orang ini." Setelah beberapa tarikan napas, suara kicauan naga dan burung phoenix perlahan menghilang. "Itu cuma suara-suara naga dan burung phoenix," kata Soul Eater ringan saat melihatnya. Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata itu, bahkan jika itu adalah naga dan burung phoenix, itu adalah tekanan yang sangat kuat untuk dirinya saat ini. Ini pasti ulah apoteker jahat, kan? Xiao Yan kehabisan tenaga untuk sementara waktu, hanya berjalan pelan-pelan, dan dengan hati-hati mengamati pil obat berwarna merah tua itu sambil berkata, "Dukung terus channel YouTube Sabta Novel." Benda ini, aku, dan King Wen, yang berada di sampingnya, sepertinya teringat sesuatu, tetapi dia tidak yakin untuk sementara waktu, dan berkata sebentar-sebentar. "Aku tidak tahu apa fungsi pil obat ini, tapi pil ini berasal dari tangan apoteker jahat, jadi aku khawatir aku tidak bisa menggunakan kekuatan obat pil obat biasa sebagai kesimpulan." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jelas, apapun yang terjadi, ia tidak bisa melihat apa yang bisa dilakukan pil obat merah tua itu. Misteri. Xiao Yan juga sedikit tidak berdaya. Begitu ia menggunakan energi dendam atau kekuatan jiwanya, botol giok naga dan phoenix itu langsung memancarkan tekanan yang sangat kuat. "Aku ingat, ini sepertinya hasil kerja keras apoteker jahat itu." Saat berikutnya, suara King Wen terdengar penuh kegembiraan. "Saudara King, benda apa ini?" Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan menatap King Wen, dan mendapati King Wen memancarkan kegilaan yang tak terkendali. "Ini adalah pil ajaib gila." Pupil mata King Wen dipenuhi dengan sedikit api, dan dia membuka mulutnya sedikit. "Pil iblis gila." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu.
Jelas dia belum pernah mendengar tentang pil semacam ini. Namun, menurut tebakan Xiaoyan, aku khawatir khasiat obat pil ini tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat. Ya, itu pil ajaib gila. Adapun khasiatnya, dapat meningkatkan kekuatan pengguna dalam waktu singkat, kata Qing Wen sambil tersenyum. Meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Xiaoyan bertanya dengan agak aneh setelah mendengar ini. Setelah mencapai Dodi, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, apalagi sekuat Dosian. Karena mereka semua tahu bahwa meningkatkan metode rahasia terlalu berat untuk mereka sendiri, jika mereka secara tidak sengaja kehilangan sumbernya, saya khawatir keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya bagi kehidupan, jadi tidak banyak orang di jajaran metode rahasia dan para dewa pertempuran akan menggunakannya. Haha, kakak Xiaoyan, kamu tidak tahu sesuatu. Ada rumor tentang apoteker jahat di kota Raja Hantu kita. Dan pil ajaib gila ini adalah hasil karyanya yang membanggakan. Sejujurnya, efek pil ajaib gila ini berada di bawah semangat juang bintang 3. Setelah meminumnya, kekuatannya akan meningkat 1 jam, dan tingkat peningkatannya bahkan lebih mencengangkan. Itu bisa menaikkan pangkat secara signifikan. Jika Dosian bintang 2-mu telah sempurna, setelah meminumnya, kau akan memiliki kekuatan sempurna Dosian bintang 3 selama 1 jam. Dan efek terbaik dari pil ajaib gila ini adalah tidak akan memengaruhi sumbernya. Meskipun kau akan merasa lemah selama sebulan setelah meminumnya, itu tidak akan memengaruhi jalur kultivasimu. Pil ini membuat banyak orang iri, kata Qing Wen perlahan, suaranya penuh amarah. Ternyata ada efek seperti itu. Xiaoyan mendengarnya, tetapi dia sangat menantikannya. Saudara Xiaoyan, pil obat ini sangat berharga, tapi aku harus mendapatkannya. Lagi pula, di kota Raja Hantu kita, hubungan antara keluarga Qing dan keluarga Yu sudah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Dengan pil ini, keluarga Qing kita bisa melindungi diri. Sesaat kemudian, mata Qing Wen menunjukkan ekspresi yang sangat tulus. Saudara Qing, minumlah pil obat ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Dia sudah mendapatkan cukup banyak hal. Meskipun Xiaoyan, pil iblis gila, juga cukup tergoda, dia hanya bisa melepaskan cintanya. Maka dokumen ini berarti seluruh keluarga Qing ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Xiaoyan. Kalau kakak Xiaoyan tidak keberatan, kau bisa kembali ke kota Raja Hantu bersamaku setelah kau menerobos ke pertempuran abadi. Kebetulan ada lelang besar yang akan diadakan di kota Raja Hantu. Qing Wen dengan lembut menyimpan pil iblis gila dan segera berkata, "Baiklah." Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan perlahan setuju. Ia tentu tahu bahwa kata-kata Qing Wen bermaksud untuk memenangkan hatinya, tetapi ketika ia pertama kali datang ke jalan setapak, ia juga memprovokasi keluarga Yu. Ia pergi ke rumah Qing. Juga pilihan yang bagus. Langkah selanjutnya adalah menyerap pil mayat dan menembus Kaisar Dou. Qing Wen tersenyum perlahan setelah mendengar ini. Langkah selanjutnya adalah melahap pil mayat dan maju ke Dodi. Tawa Qing Wen perlahan bergema di seluruh aula pil. Saudara Qing, kumohon. Mendengar itu, Xiaoyan langsung tertawa bersama. Karena ketiga peti harta karun sudah didapatkan, tinggal di sini saja tidak akan ada gunanya. Keluarlah dulu. Setelah Qing Wen selesai berbicara, dia meninggalkan tanah yang cekung dan kembali ke aula pil. Qinger sudah mulai. Keduanya baru saja meninggalkan tanah yang cekung, dan langsung melihat ke dinding di sampingnya. Lingkaran kabut putih menyelimuti tubuh Qinger, tetapi aura tirani muncul. Saudara Xiaoyan, menembus Dosian bukanlah hal yang mudah, tapi aku yakin kau akan berhasil. Setelah Qing Wen selesai berbicara, ia langsung menuju ke belakang, jelas berencana untuk menerobos Dodi. Baiklah, biar aku mulai juga. Doki di Laut Doki telah dipadatkan oleh binatang api sebelumnya. Selanjutnya, aku hanya perlu menelan pil mayat untuk mendapatkan kekuatan besar, sehingga bisa memadatkan inti Dou. Menyeberangi kesengsaraan abadi, itulah terobosan nyata Dodi, berubah menjadi Dosian. Gumam Xiaoyan. Di sini, Xiaoyan berjalan berkeliling, sengaja memilih tempat yang tidak jauh dari Qing Wen dan Qinger, lalu langsung duduk bersila. Api, kekuatan jiwa. Tepat setelah memilih tempat, Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Kekuatan api dan kekuatan jiwa yang menyilaukan membentuk dua pesona yang sangat besar di sekitar Xiaoyan, membungkusnya. Dengan penghalang isolasi ganda, kekuatan api suci dan kekuatan jiwa, kau seharusnya bisa menerobos dengan percaya diri, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan tidak punya pilihan. Lagi pula, saat menerobos, dia pasti akan menggunakan kekuatan api suci. Jadi, demi hati-hati, tetap saja lakukan seperti ini. Lagi pula, daya tarik Sheng Yan bukanlah hal yang sepele, Xiaoyan tidak ingin menunjukkannya dengan mudah.
Kelompok Ki pertempuran, pil mayat, teriak Xiaoyan. Tepat setelah suara itu jatuh, masa doki seukuran kepalan tangan yang dipadatkan oleh binatang api itu muncul tepat di depan Xiaoyan. Pil mayat yang berisi cukup energi untuk menembus Kaisar Do milik Xiaoyan pun muncul. Douhei adalah sesuatu yang memiliki lautan doki. Meskipun lautan dokiku saat ini kosong, gumam Xiaoyan. Nak, jangan lakukan itu. Di lautan Ki pertempuranmu, tidak hanya ada binatang buas yang menyala-nyala, tetapi juga kekuatan sumber dua kristal api suci, dan bahkan roh pertempuran, kata sang pemakan jiwa. Jiwa petarung, kalau bukan karena apa yang kau katakan, senior, aku takut aku lupa. Jika aku melahap semangat juang setelah naik ke Do Immortal, aku khawatir aku bisa mencapai tahap akhir Do Immortal bintang 1 atau bahkan sempurna. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak meledak dalam kegembiraannya. Nak, kau tidak boleh mengunyah terlalu banyak. Berkat kekuatan api suci, kau telah naik dari Kaisar Do bintang 7 ke Kaisar Do bintang 9 satu putaran, lalu langsung ke puncak Kaisar Do. Jadi, aku tidak menyarankanmu untuk menembus alam abadi Do dengan melahap jiwa Do. Kekuatanmu memiliki nuansa yang halus. Setelah menembus Do Xian, kau harus menstabilkan diri terlebih dahulu, baru melahap Do Sol. Kalau tidak, masa depanmu akan sangat terpengaruh. Dan kekuatan semangat juangmu jangan diremehkan. Menurut dugaanku, ketika kau mencapai tahap tengah petarung abadi bintang 1, kau bisa melahapnya. Setelah melahapnya, itu sudah cukup untuk sepenuhnya maju ke petarung abadi bintang 2, kata Dewa Pemakan Jiwa. Kata-kata senior memang benar, tapi aku terlalu tidak sabar. Xiaoyan pun menekan beberapa pikiran di hatinya saat mendengar kata-kata itu. Jelas, analisis Soul Eater benar. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Aku tidak bisa membantumu dalam perjalananmu menuju jalan menuju keabadian. Kau masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk membawanya kemana-mana, kata Soul Eater dengan ringan. Mendengar ini, Xiaoyan langsung mengangguk, lalu melambaikannya dengan santai, dan pil mayat yang mengandung energi besar tiba-tiba jatuh ke tangannya. Orang ini benar-benar bejat, 3 api suci, semangat juang, dan genus kayu sing. Jika aku bertemu dengan beberapa orang tua nanti, aku dapat mengatakan bahwa Xiaoyan adalah muridku. Aku selalu merasa prestasi anak ini di masa depan tidak akan rendah. Tidak, aku harus memanfaatkan perkembangan anak ini dan mengajarinya menjadi muridku. Setelah Ri, pemakan jiwaku juga akan punya banyak muka, hehe, kata Dewa Jiwa dengan suara pelan dan dalam di lubuk hatinya. Ayo kita mulai, kata Xiaoyan dengan suara berat, lalu tanpa ragu, api suci berwarna biru kuning tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, menyelimuti pil mayat itu. Sabu-sabu, kekuatan api suci begitu dahsyat, membakar pil mayat itu hingga habis, dan asap tebal keluar dari pil mayat itu, seolah-olah telah berhadapan dengan musuh yang sangat kuat. Asap tebal ini bagus, jangan disia-siakan. Melihat ini, Xiaoyan menarik napas, dan asap tebal itu langsung terserap ke dalam tubuh Xiaoyan. Saat itu, kekuatan hidup dan mati hitam putih di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan menyatu. Terang, terus menggeliat, terus menyatu. Kekuatan kecil ini tidak cukup. Sesaat kemudian, Xiaoyan merasakan kekuatan yang terkandung dalam asap tebal itu hanya membuat kekuatan hidup dan mati di tubuhnya sedikit menyatu, lalu ia pun berbicara. Mencapai puncak Dodi, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih hampir menyatu sempurna. Tetapi jika ingin menerobos Dodi, level ini saja tidak cukup, harus memadukan kekuatan hidup dan mati dengan sempurna, sehingga melahirkan kekuatan Do Xian milik sendiri. Barulah bisa disebut fighting immortal sejati. Gulu, tak lama kemudian, melihat sebagian debu di lapisan terluar pil mayat telah rontok, Xiaoyan pun menelannya tanpa mempedulikan 3721. Boom! Begitu dia menelan pil mayat, kekuatan tirani perlahan muncul dari pil mayat, lalu mengalir menuju tubuh dan anggota tubuhnya. Alasan Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci untuk membakar pil mayat adalah untuk menyaring ki mayat dan kotoran lain di dalam pil mayat, sehingga dapat menyerap kekuatan yang paling murni. Asapnya adalah gas mayat dari pil mayat. Bum bum bum, peluru mayat yang disaring oleh Xiaoyan baru saja mengalir ke tubuhnya, dan kekuatan tirani tiba-tiba meletus, membuat tubuh Xiaoyan sedikit kewalahan. Kekuatan hidup dan mati, cairkan untukku. Melihat seluruh anggota tubuhnya hampir dipenuhi kekuatan penyerap pil mayat, Xiaoyan pun melancarkan serangan terakhir pada kekuatan hidup dan mati. Tepat setelah dia selesai berbicara, teriakan keluar dari mulut Xiaoyan. Bang bang bang, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pil mayat langsung mengguncang kekuatan hidup dan mati Xiaoyan dengan hebat. Sungguh tidak menyenangkan. Pada saat ini,
Xiaoyan harus menanggung ledakan terus-menerus yang dihasilkan oleh perpaduan kekuatan hidup dan mati dan dampak energi besar pil mayat. Matanya merah, giginya terkatup rapat, dan rasa sakit mengalir di wajahnya, dan ekspresinya luar biasa serius. Saya bermartabat, Kaisar Yan, bagaimana mungkin saya takut bahwa Anda tidak akan bisa hidup dan mati? Untuk Lao Su, biarkan kudanya datang. Kata Xiaoyan kata demi kata, suaranya dipenuhi aura pemberontakan yang tak kenal takut. Bum bum bum, di bawah pengaruh dahsyat pil mayat, kekuatan kehidupan perlahan menyatu, memperlihatkan transformasi warna hitam dan putih menjadi merah menyala. Namun, di ruang ini, dengan kekuatan hitam dan putih yang berfusi setiap kali, teriakan tragis pun terdengar. Ah ah ah, di dalam ruang yang dikelilingi oleh kekuatan api suci biru kuning, seorang pria yang dipenuhi sinar hitam dan berdarah terus berteriak, jelas sangat menyedihkan. Sialan, sialan, Xiaoyan menggertakkan giginya, berusaha keras menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, setiap kali kekuatan dahsyat muncul dari pil mayat itu, menghantam hidup dan mati, rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang dan bahkan jiwa, Xiaoyan pun terkejut. Tabrakan. Dan setelah waktu berlalu, sudah 3 hari. Selama 3 hari, Xiaoyan terus-menerus menderita siksaan tak manusiawi ini. Jika bukan karena perlindungan api suci, Xiaoyan pasti sudah pingsan karena rasa sakit yang luar biasa ini. Tetapi yang tidak diduga Xiaoyan adalah bahwa setiap kali ia mendekati batas, api biru menyembur keluar dari hatinya seperti pelangi setelah hujan, terus-menerus menyehatkan tubuhnya dan bahkan memperbaiki lukanya sendiri. Xiaoyan tahu inilah yang dilakukan Mu Yingying, tetapi Mu Yingying sudah berubah menjadi hati Xiaoyan saat ini. Tindakan ini jelas merupakan naluri. 3 hari, saatnya berhasil. Xiaoyan untuk sementara menekan pikirannya yang lain, lalu mengerahkan sumber api suci biru kuning yang besar di tubuhnya untuk langsung menyerang pil mayat itu untuk terakhir kalinya. Bum bum bum, di bawah kendali Xiaoyan, sumber kekuatan api suci biru kuning langsung menuju pil mayat di dalam tubuh. Energi yang terkandung dalam pil mayat patut dipuji sebagai harta karun yang cukup untuk membantu Dodi yang kuat menembus Dodi. Bahkan dalam 3 hari, dengan tingkat pemurnian Burning Jue milik Xiaoyan, pil itu masih belum sepenuhnya disempurnakan. Pil mayat saat ini, seukuran ujung jari, tidak diragukan lagi beberapa kali lebih kecil daripada 3 hari yang lalu. Tujuan Xiaoyan adalah menyempurnakan kekuatan terakhir pil mayat tersebut, sehingga kekuatan hidup dan matinya sendiri yang hampir menyatu dengan sukses dapat terwujud. Maju selangkah lebih maju, penggabungan hidup dan mati, pencapaian melawan makhluk abadi. Matilah kaisar ini. Xiaoyan baru saja menemukan pil mayat, lalu menggunakan kekuatan sumber api suci biru kuning untuk membungkusnya. Dan pil mayat tidak berniat keluar, jadi Xiaoyan dibiarkan membungkusnya seperti ini. Mengikuti api biru kuning Xiaoyan, jejak terakhir kekuatan pil mayat, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, perlahan berubah menjadi lingkaran kekuatan tak berwarna dan transparan, yang ditelan oleh api suci biru kuning, dan api suci biru kuning langsung ditelan oleh api suci biru kuning. Setelah kekuatan tirani ini, tiba-tiba menjadi ganas. Kekuatan hidup dan mati, berikan pada kaisar ini. Saat ini, Xiaoyan melihat bahwa semua kekuatan pil mayat telah ditelannya, dan kemenangan sudah di depan mata, dia pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Pada saat ini, kekuatan hidup dan mati tidak lagi hitam dan putih, tetapi putih susu dengan kekuatan hitam dan putih yang samar. Xiaoyan tahu bahwa hanya dengan bantuan sedikit kekuatan pil mayat untuk menghilangkan warna hitam dan putih dalam kekuatan hidup dan mati dan mengubahnya menjadi putih susu sejati, fusi inti pertempuran dapat dilakukan. Pada langkah terakhir ini, keberhasilan adalah terobosan, dan kegagalan tidak dapat diubah. Bum bum bum, saat api biru kuning Xiaoyan yang mengandung energi besar disuntikkan ke dalam kekuatan hidup dan mati, jejak terakhir hitam dan neraka yang hanya ada dalam kekuatan hidup dan mati meledak dengan perlawanan yang kuat. Perasaan itu, seolah-olah kekuatan hidup dan mati berkata, kami sudah lama membantu kalian, tapi kalian malah menghancurkan kami seperti ini. Crash. Namun, Xiaoyan tidak menghiraukannya. Ia menjaga pikirannya, sementara kekuatan menyilaukan terus mengalir masuk dan menghancurkannya. Dan dalam beberapa saat, kekuatan hitam dan putih yang tersisa, seperti hujan lebat, dengan cepat memudar. Hahaha, melihat pemandangan ini, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Ia berkata, saat ini, energi bertarung Xiaoyan sudah tidak lagi memiliki kekuatan hidup dan mati, melainkan berwarna putih susu, tanpa unsur alami apapun. Ini adalah langkah pertama dalam memadatkan inti ember, yang merupakan perpaduan sempurna antara kekuatan hidup dan mati. Hanya ketika kekuatan hidup dan mati terintegrasi sempurna, inti ember dapat dipadatkan.
Setelah inti ember dipadatkan, warna atributnya sendiri dapat lahir. Pada saat itu, cahaya putih susu akan berwarna-warni, dan itu bisa disebut kekuatan bertarung para abadi. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling sulit. Padatkan inti Do, kata Xiaoyan dengan suara berat, lalu perlahan mendekati kekuatan Do Xian semu berwarna putih susu dan kelompok Do Qi terkompresi sebelumnya. Walaupun kedua kelompok ini memiliki semangat juang yang sama, sifat mereka berbeda. Kelompok Do Qi terbentuk secara mengesankan melalui kompresi semua Do Qi selama periode Do di Xiaoyan. Jangan remehkan ukuran sekepalan tangan, tetapi kekuatannya mungkin tak berani diremehkan oleh puncak Do di terkuat sekalipun. Cahaya putih susu yang terbentuk hanya dengan menggabungkan kekuatan hidup dan mati adalah kekuatan Sudo Doxian. Hanya setelah inti pertempuran terkondensasi, atribut warna masing-masing dapat lahir. Semoga tidak terjadi apa-apa, kata Xiaoyan perlahan. Setelah berbicara, kekuatan jiwanya yang besar segera dimobilisasi, dan dia menuju bola ki pertempuran yang indah itu. Wengom, kelompok Do Qi yang cantik itu tampaknya menyadari tindakan Xiaoyan, dan segera mulai menggeliat seperti orang gila, mencoba melepaskan diri dari cakar Xiaoyan. Kau awalnya bagian dariku, dan sekarang, saatnya kembali ke tempatmu. Lagi pula, tempat ini diselimuti oleh penghalang kekuatan api suci Xiaoyan, dan betapapun hebatnya kelompok Do Qi itu lolos, mereka tetap tak bisa lolos dari telapak tangan Xiaoyan. Matilah kaisar ini, teriak Xiaoyan lantang, dan kelompok Do Qi yang indah itu bagaikan balon kempes, perlahan-lahan diselimuti oleh tangan raksasa berapi milik Xiaoyan. Serahkan padaku. Melihat bola Do Qi yang indah itu berhasil ditangkap, Xiaoyan sama sekali tidak ragu, dan langsung menekannya dengan kekuatan api suci dan kekuatan jiwa, lalu melemparkannya ke laut Do Qi. Weng berdengung. Tepat saat kelompok Do Qi yang hebat itu dikirim ke laut Do Qi Xiaoyan, perlawanan yang sangat kuat meletus, tetapi Xiaoyan dapat mencium bau api yang aneh darinya. Kekuatan Do Xian palsu, giliranmu. Melihat gumpalan Do Qi yang indah menyatu dengan lautan Do Qi, Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya ke kekuatan Sudo Do Xian yang berwarna putih susu dan hampir transparan di depannya. Puff, kekuatan Do Xian palsu sama sekali tidak tertahan, memungkinkan Xiaoyan mengendalikannya dengan mudah, dan dalam sekejap, ia menyatu dengan lautan Do Qi. Kelompok Do Qi, kekuatan Do Xian semu. Hanya ketika kamu terintegrasi sepenuhnya, kamu dapat memadatkan inti pertempuran, gumam Xiaoyan sambil melihat energi pertempuran yang melonjak-lonjak di lautan energi pertempuran dan kekuatan Sudo Doxian yang tenang. Berikan padaku. Sesaat kemudian, Xiaoyan berteriak keras, dan di lautan ki pertempuran yang kosong, api biru kuning menyapu kemana-mana, bersiul untuk menghancurkan kekuatan kelompok kedua. Dengan penampakan seperti itu, secara mengejutkan ia mencoba memaksa kekuatan resimen kedua ke satu tempat, untuk memampatkan dan memadatkan inti. Bum bum bum, melihat pertarungan Xiaoyan, kelompok Do Qi yang cantik itu tampaknya merasakan bahaya, dan api yang indah pun memancar keluar untuk menahan erosi api biru kuning. Dalam kumpulan Do Qi yang luar biasa itu, memang tercium bau api aneh, namun api aneh itu, di bawah kekuatan api suci, bagaikan ngengat yang sedang melawan api, dan langsung padam. Rong untuk Bendi. Xiaoyan tak kuasa menahan tawa saat menyaksikan kobaran api biru kuning memaksa pasukan kedua masuk ke dalam ruang seluas sekitar 1 meter. Bum bum bum. Pada saat ini, kelompok Do Qi yang cantik itu seperti penggorengan, menggeliat dengan liar. Kekuatan Do Xian palsu, telanlah untukku. Tepat ketika kelompok Do Qi yang indah itu menggila, Xiaoyan berteriak keras, dan kelompok cahaya putih susu itu langsung menelannya. Boom! Kelompok Do Qi yang cantik itu ditelan oleh kekuatan Do Xian palsu, dan langsung menyerbu dengan liar ke dalam tubuh Do Xian palsu, mencoba melepaskan diri dari belenggu tersebut. Aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Kekuatan api ganda, tekan aku. Xiaoyan tersenyum tipis di sudut mulutnya. Di antara dua kristal api suci, genangan cairan cian dan cairan kaki perlahan menyerang mereka. Pada saat ini, gabungan dari kelompok Do Qi yang cantik dan kekuatan Do Xian semu berubah menjadi titik cahaya yang cemerlang, dan banyak transformasi terjadi secara perlahan, dan setelah transformasi ini selesai, itu juga melambangkan saat Xiaoyan menerobos Kaisar Do.